Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad dan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga juga sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA. Mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 267 dan 268 dengan tema buruknya kikir. Saya Diana Mohdi mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan, silahkan ditulis di chat. Nanti akan kami bacakan di akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilakan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Kita akan melanjutkan untuk mentadabburi firman-firman Allah. Betul sekali, sekarang sudah sampai di surah Al-Baqarah dan kita masuk di ayat yang ke-267 ya, ayat yang ke-267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya, ini masih berkaitan dengan seputar aturan, ketentuan masalah infak, yaitu pemberian yang kita niatkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat ini oleh para ulama dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya zakat mal. Ya, kita sering mendengar istilah zakat mal ya, karena ada zakat itu ada dua macam, Bapak Ibu ya. Pertama namanya zakat fitrah, itu zakat jiwa, zakat diri, yang ini berkaitan dengan bulan Ramadan ya, sehingga kemudian kita keluarkannya ketika Idul Fitri, itu namanya zakat fitrah, setahun sekali juga. Yang kedua zakat mal ya, bukan zakat mall ya, beda, bukan zakat mall. Nah beda ini, kan ada yang menyebutnya zakat mall. Nah, ya, kalau mall itu ya itu. Ini zakat mal artinya zakat harta. Nah, harta benda apa saja yang kemudian wajib kita keluarkan zakatnya. Nah, di ayat ini diisyaratkan itu. Yaitu apa? Yaitu infakkanlah atau bayarlah zakatnya sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Nah, hasil usaha inilah yang kemudian kalau di dalam hadis Nabi nanti ada usaha perdagangan, kemudian usaha pertanian, usaha peternakan, ya. Ini usaha-usaha yang kemudian bagi kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya apabila sudah sampai ketentuan-ketentuannya. Contoh ketentuan apa? Ketentuan nisab, batas minimalnya. Kemudian ketentuan haul itu sudah mencapai 1 tahun. Ini contoh ketentuan zakat malnya. Nah, ini nanti akan banyak diurai khususnya berkaitan dengan ada turunannya. Turun itu misalnya apa? Banyak profesi yang di zaman Rasulullah itu belum ada.
Tapi kemudian berkembang sekarang dan penghasilannya jauh lebih dari profesi-profesi konvensional itu. Tadi kan kita sebut contohnya 3 ya, yaitu apa? Perdagangan, pertanian, peternakan. Kan kira-kira begitu. Nah, ini 3 usaha ini yang sekarang juga masih ada. Tapi kan di luar 3 ini masih banyak kalau sekarang ini. Sulit berkembang. Nah, inilah yang kemudian berdasarkan ayat ini juga, kemudian para ulama membuat ketentuan apa yang disebut sebagai zakat profesi. Nah, jadi profesi apa saja kalau itu menghasilkan keuntungan, maka kemudian kalau sudah memenuhi ketentuannya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kan sekarang banyak sekali profesi-profesi ya yang berkembang terus. Ini mau dikatakan profesi ini kategori peternakan ya enggak, pertanian ya enggak, perdagangan ya enggak juga, karena modalnya ya tidak seperti dagang konvensional, punya modal diputar terus punya hasil. Itu kan jelas perdagangan. Kita ambil contoh misalnya orang yang kemudian semacam konten kreator. Nah, itu hasilnya kan ya kadang lebih besar dari pertanian gitu. Mereka ini terus gimana zakatnya? Nah, kembali ke sini. Dikiaskan, dianalogkan kepada perdagangan yang keluar zakatnya 2,5%. Begitu ya. Ini salah satu ijtihadnya seperti itu. Jangan sampai muncul ketidakadilan, yaitu apa? Yang dizakati hanya yang pertanian, perdagangan, peternakan, sementara profesi-profesi lain yang itu karena tidak disebut Nabi terus nggak bayar zakat. Ya itu malah nggak adil nanti. Ya, itu kan banyak sekali profesi-profesi yang kemudian memberikan hasil. Nah, sekarang kita fokusnya itu pada kalimat gini, infakkan sebagian dari hasil usahamu. Nah, ini berarti apa? Dalam agama kita, meskipun kita yakin ya Allah itu yang membagi rezeki, tapi tetap manusia diwajibkan usaha. Nah, ini gimana ini untuk mendudukkannya? Sekarang mari kita lihat ayat dulu. Ya, yang Allah telah memastikan membagi rezeki hambanya, telah menetapkan aturan ketentuan rezeki atas setiap makhluknya, gitu ya. Kita mulai contoh misalnya di surah nomor 11. Surah 11 pada ayat yang ke-6, di mana Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfudz. Iya, tidak ada satupun makhluk bergerak. Nah, ini yang menarik kata-kata makhluk bergerak. Allah tidak menyebut makhluk saja, tapi makhluk yang bergerak. Ini menandakan bahwa yang mendapat bagian rezeki itu makhluk yang memang ada pergerakan untuk hidup. Maka meskipun dijamin rezekinya, misalnya contoh binatang ayam misalnya. Ayam itu ayam kampung misalnya, itu dijamin rezekinya tapi ya gerak keluar gitu. Nah, ketika keluar Allah jamin rezekinya. Burung terbang untuk cari makan, kembali ke sarangnya sore hari. Demikian juga ayam tadi, pagi keluar sampai kakak itu, sore menjelang maghrib pasti pulang dia. Nggak ada ayam lembur sampai malam nggak pulang-pulang, itu nggak ada itu. Dan ayam itu mesti pulang ke kandangnya, ke rumahnya masing-masing. Nggak ada ayam kok nggak pulang ke rumahnya, ke rumah tetangga, itu nggak ada itu. Apalagi kok ngapai dulu, itu nggak ada itu. Ayam langsung pulang gitu ya. Tapi itu pasti dijamin rezekinya gerak. Itu ya contoh. Nah, demikian juga manusia. Maka di ayat yang lain ketika Allah menetapkan tentang pembagian ma'isyah, kehidupan, itu Allah menggunakan redaksi kami gitu ya. Mari kita lihat surah 43 ayat yang ke-32. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahum yaksibuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Iya, ini jelas ya kondisinya ya, yaitu bahwa apakah kalian yang membagi rezeki atau yang membagi rahmat Tuhan? Bukan kami. Nah, ketika Allah menggunakan kata kami, maka itu maknanya Allah melibatkan hambanya, terutama kita, untuk ikhtiar. Nah, maka sudah menjadi apa namanya platform hidup seorang Muslim itu, yaitu apa? Kita tetap wajib ikhtiar meskipun hati kita meyakini hasil akhir itu Allah yang menentukan. Hmm. Jangan sampai seorang Muslim bersandar hanya kepada ikhtiar. Tidak. Karena kita meyakini bahwa yang membagi itu Allah. Tapi harus ada peran dari kita untuk ikhtiar. Maka di samping ayat-ayat yang Allah memastikan membagi rahmat tadi, membagi rezeki, di ayat yang lain kita temukan Allah merintahkan kita untuk ikhtiarlah, berusahalah, berjuanglah, begitu. Mari kita ambil contoh ya, misalnya di surah nomor 62. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Iya, ini ya. Setelah selesai kalian mengerjakan sholat, maka bertebaranlah kalian di bumi. Bertebaranlah. Gitu ya. Dan kemudian apa? Carilah karunia Allah. Perintah untuk bertebaran mencari karunia Allah ini berarti perintah ikhtiar, perintah usaha, perintah bekerja untuk menjemput memperoleh karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya kita lihat surah 9, surah At-Taubah ayat 105. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, bekerjalah kamu, berusahalah kamu, nanti Allah, demikian juga Rasul-Nya, akan melihat bagaimana kesungguhan usahamu. Dan setelah itu nanti Allah akan memberikan hasil akhir dari apa yang kamu usahakan itu. Ini saya kira salah satu perintah yang nyata sekali ya, bahwa meskipun sekali lagi ada jaminan dari Allah tentang rizki hambanya, ada jaminan dari Allah tentang rahmat hambanya, tapi tetap kita juga harus usaha. Nah, maka kamu di ayat yang utama kita tafsirkan tadi, Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, infakkanlah dari hasil yang baik usahamu. Nah, gitu ya. Namun demikian, perbedaannya adalah kalau orang-orang beriman dalam memaksimalkan ikhtiar usaha itu tetap menyandarkan kepada Allah. Tidak kemudian mengisi hidupnya hanya untuk usaha. Tidak. Karena apa? Karena sebetulnya tujuan hidup kita di dunia oleh Allah itu bukan sekedar usaha supaya mendapatkan kehidupan. Enggak. Tapi tujuannya apa tuh? Agar yang kita lakukan semua bernilai ibadah. Itu. Mari kita lihat surah nomor 51 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya, silakan, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Iya. Jadi inilah tujuan utama kita diciptakan oleh Allah di dunia ini. Jadi bukan untuk bekerja mengumpul-ngumpulkan harta benda di kehidupan dunia yang nantinya terus kalau kita mati ditinggal, bukan itu. Tapi gimana supaya hidup kita ini semuanya bernilai ibadah, termasuk ketika bekerja, berikhtiar, menjemput karunia rahmat Allah tadi juga dapat bernilai ibadah. Nah, disinilah pentingnya meluruskan niat kita, gitu ya. Jangan sampai seseorang itu kemudian melalaikan akhirat, melalaikan kehidupan setelah kematian, hanya sibuk dengan urusan dunianya. Toh itu pada akhirnya dunia itu akan menjadi masa lalu, sedangkan akhirat itu adalah masa depan. Maka kebalik-balik, dan inilah yang dialami kebanyakan manusia. Coba kita lihat surah 30, surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Iya, mereka hanya sibuk dengan urusan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat mereka lalai. Nah, ini mereka lalai. Bukan lupa ya, tapi lalai. Artinya berapa? Artinya mereka itu mengetahui, sadar bahwa ada kehidupan setelah dunia, tapi tidak memperhatikan dengan baik. Agar kita tidak menjadi orang yang seperti itu, bagaimana petunjuk Al-Quran? Nah, salah satu petunjuk Al-Quran yang sederhana, simpel ya, gampang itu gimana? Meskipun nggak mudah melaksanakannya. Kita lihat surah nomor 24 ayat 37. Allah berfirman ini rumusnya, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Iya, orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan kehidupannya, ya, dari mengerjakan sholat, menunaikan zakat, cuma dua itu aja. Jadi aktivitas kesibukan yang baik apa saja silakan, seakan-akan Allah bilang begitu. Mau sibuk apa saja silakan, yang penting baik, halal gitu. Tapi apa? Jangan lupakan kewajibanmu terhadap Allah, yaitu apa? Sholat. Kewajiban terhadap harta apa? Membayar zakat. Udah itu aja. Ya, gitu aja. Nggak repot kan? Maka ketika kita bekerja itu, misalnya sekarang sore ya pada asar ini masih di kantor kita, tempat usaha kita, niatnya apa? Nunggu waktu maghrib. Insya Allah itu ibadah juga. Karena dalam hadis Nabi dikatakan menunggu waktu ibadah itu ibadah. Itu loh. Menunggu untuk kita melaksanakan ibadah itu adalah ibadah. Maka itulah enaknya kita jadi kaum orang beriman itu ya. Ini jalan hidup normal aja itu nilainya ibadah. Ya, misalnya kita bangun tidur terus aktivitas. Setelah sholat subuh kita beraktivitas, apakah senam atau apakah jogging, apakah mungkin bersiap ke tempat kerja kita masing-masing. Niatnya Pak nunggu waktu nanti zuhur. Oh, itu sepanjang waktu kita itu ibadah nilainya. Gitu ya. Meskipun kita bekerja, faktanya tidak kemudian nunggu itu di tempat musola terus kemudian sambil melintir tasbih, enggak, tapi kita bekerja biasa. Rumusnya ayatnya ini, yaitu orang yang tidak dilalaikan ya dari mengingat Allah dengan mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Ya. Nah, maka kemudian inilah salah satu keistimewaannya dari kita sebagai hamba Allah yang beriman, maka aktivitas hidup kita dapat bernilai ibadah. Mencari nafkah kita bernilai ibadah. Ya toh? Terus bekerja kita mencari nafkah itu bernilai ibadah. Semua akan berkonsekuensi kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya ditanya, "Gimana Pak kalau nunggu konser Coldplay, Pak?"
Oh, itu ibadah nggak Pak? Kalau gitu jawabnya nanti japri aja ya. Ya, nggak usah di ini repot nanti banyak pertanyaan lain gitu, berkembang gitu ya. Mari kita lihat gambaran orang yang kemudian berikhtiar untuk ini dapat beribadah itu. Allah kemudian isyaratkan juga di surah 28, surah Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman di surah 2877, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, yang kita garis bawahi Bapak Ibu, frase di ayat ini yang berbunyi, jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, bagian kita di dunia, karena masih hidup di dunia, kita harus usaha, itu ketentuan di dunia. Dan ini berbeda nanti kalau di akhirat. Di akhirat itu Allah jamin itu betul-betul dijamin tanpa usaha. Ya toh? Tanpa usaha sama sekali. Jangankan kok apa namanya harus ngomong. Oh, enggak ngomong aja batin oleh Allah diberi ya. Oleh Allah digambarkan begitu. Di surga itu loh. Kita batin sore-sore batin, wah enak nih, pengen cappuccino. Oh, langsung datang. Kira-kira begitu. Kalau ini kan pesan dulu, Gojek atau GoFood gitu kan, pesan dulu. Kalau sana enggak perlu. Batin minta juga apalagi langsung ketika. Enggak perlu usaha. Karena apa? Usahanya sudah di dunia itu, yang benda ibadah. Kalau di surga, nah itu berarti apa? Kalau di dunia memang harus gerak, gitu. Harus usaha. Maka kalau ada sebagian orang yang kemudian malas usaha dengan keyakinan Allah bagian rezekinya nggak usah usaha, salah. Kita tetap wajib ikhtiar. Ya, itulah mengapa di zaman Rasulullah Nabi ya usaha. Buktinya apa? Beliau berdagang. Meskipun itu dilakukan sebelum beliau jadi nabi, ya, tapi ketika beliau jadi nabi ya para sahabat itu ya punya usaha macam-macam. Ada yang dagang, ada yang punya perkebunan kurma, enggak lantas ditinggalkan untuk fokus ibadah, enggak, tetap usaha untuk menyempurnakan ikhtiarnya mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan usaha yang disebut di Al-Qur'an itu enggak hanya sifatnya itu lokal. Al-Quran mengatakan, jelajahilah bumi Allah yang luas ini kemana saja yang kamu mau. Nah, mari kita lihat ayatnya. Surah 67 ayat 15. Huwallazi, surah 67 Al-Mulk ya, ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Belajahilah segala penjurunya dan carilah rezeki untuk kamu bisa memperoleh rezeki, kemudian salah satunya untuk makan dari rezeki yang telah Allah berikan itu. Oh gitu ya. Maka kalau kemudian banyak sebagian saudara kita yang untuk menjemput rahmat Allah akhirnya merantau, pergi meninggalkan kampung halamannya. Ini kalau kita bandingkan dengan ayat ini berarti itu sebetulnya sedang melaksanakan perintah Allah. Oh, ya, melaksanakan perintah Allah, yaitu apa? Bekerja, berusaha untuk menjelajahi bumi Allah ini. Begitu ya. Baik, ini ketentuan yang berkaitan dengan wajibnya manusia untuk usaha atau ikhtiar. Nah, apakah usaha itu tanpa batasan? Artinya apa? Artinya pokoknya usaha apa saja gitu? Oh, enggak. Nah, maka di Al-Quran diberikan, tadi ayat utama kita itu, bahkan di awal disebut, Anfiku min thayyibat, infakkanlah yang baik-baik dari hasil usahamu. Jadi usaha yang baik, ada kata-kata itu. Tentu saja di samping halal, ini dibolehkan. Yang baik dan halal atau yang halal dan baik itu seperti apa? Gak dijelaskan rincinya di Al-Quran.
Di Al-Quran dan di hadis Nabi hanya diberikan patokan jenis usaha yang diharamkan. Oh, ini berarti di luar yang diharamkan boleh. Ini salah satu keistimewaannya begitu ya. Contoh usaha yang diharamkan itu apa misalnya? Satu, judi. Kan usaha juga judi itu kan. Tapi itu diharamkan. Atau maisir namanya. Kita lihat ayatnya ya. Surahnya nomor 5 Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, ini ya contohnya apa? Contohnya adalah segala bentuk aktivitas yang mengandung maisir atau unsur perjudian itu jauhilah. Karena itu perbuatan syaitan. Judi zaman dulu konvensional, ya misalnya ya hanya bentuknya sederhana, tapi sekarang ada judi online, gitu. Ada kemudian apa saja bisa dijadikan taruhan, termasuk main bola untuk taruhan. Ada. Termasuk itu loh, ini ada yang judi itu, kalau malam-malam itu, tebak-tebakan masalah, misalnya ada orang yang duduk di tikungan jalan raya, itu langsung judinya apa itu? Mobil yang muncul nomornya genap atau ganjil. Wah, itu ditebak. Pasang, genap, pasang. Nanti badarnya, kalau kemudian ternyata yang muncul ganjil, dia menang deh. Yang seperti itu haram. Ya, maka apalagi yang disebut judi online, Masya Allah, dosanya besar sekali. Harusnya itu jauh dari keberkahan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, yang juga diharamkan itu apa? Segala hal yang kemudian mengandung riba. Ribawi. Kita lihat surah nomor 3, surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, ini sudah pernah kita bahas ya tentang ketentuan, ini belum, nanti sebentar lagi kita masuk ya, nanti di ayat 275 itu tentang riba ini. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang status haramnya riba. Yang beda itu tentang apa toh yang dimaksud riba ini. Nah, itu ya berbeda. Apakah setiap kita memberikan sesuatu, misalnya saya pinjam sama Mbak Nace, terus kemudian karena saya berterima kasih, saya beri hadiah. Nah, apakah hadiah kelebihan ucapan terima kasih saya ini kemudian otomatis menjadi riba? Ini yang ulama berbeda pendapat. Ya, tapi kalau hukum ribanya sepakat. Tapi riba sendiri itu apa? Nah, itu ya. Nah, nanti judulnya berbagai macam itu. Apakah kemudian bunga bank konvensional itu riba, atau kemudian dalam apa itu namanya bentuk apa itu bentuk institusi keuangan yang lain itu kan banyak unsur-unsurnya begitu kan. Nah, itu nanti insya Allah kita bahas secara khusus ya. Kemudian yang ketiga yang juga ini diharamkan, usaha yang diharamkan, yaitu apa? Suap menyuap atau mengambil harta orang lain dengan cara batil atau zalim. Kita lihat surah nomor 2 ayat 188. Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil its wa antum ta'lamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Iya, ini ya, ini salah satu apa namanya larangan dalam kita berikhtiar mencari nafkah, yaitu apa? Memperoleh harta itu dengan cara yang batil.
Maka nanti ada hadis Nabi yang menyatakan la'anallah rasi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap. Nah, itu. Maka hati-hati dengan urusan harta karena halal baik yang sedikit itu lebih berkah ketimbang yang banyak namun kemudian sesuatu yang haram. Saya ulangi ya, kita memperoleh dari hasil usaha yang halal lagi baik, itu meskipun mungkin kelihatan nominalnya sedikit, itu lebih bagus daripada yang menjanjikan mendapat banyak tapi dari yang haram atau yang meragukan. Ya, maka ini penting untuk kemudian menjadi concern kita agar kita diberikan bukan hanya rezeki tapi rezeki yang berkah yang menjadikan kita dengan rezeki itu semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi yang disebut di Al-Quran yang juga harus dihindari itu adalah mengambil milik orang lain ya dengan jalan apa? Mencuri misalnya. Maka sanksi pencurian di Al-Quran ini salah satu sanksi hukuman yang disebut khusus besar. Mari kita lihat surah nomor 5 Al-Maidah ayat 38. Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizun hakim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, ini sanksinya berat sekali kalau orang mencari nafkah dengan jalan mencuri, apalagi merampok, ya. Apalagi merampok, apalagi kalau yang dicuri yang dirampok adalah milik orang lain yang keadaannya susah. Ya, milik rakyat misalnya. Wah, nauzubillah min dzalik. Yang disebut korupsi itu, masya Allah itu ya. Di sini hukumannya potong tangan. Nah, potong tangan nanti ada aturannya ya. Aturannya itu maksudnya apa? Yang dipotong itu ketika mencuri minimal berapa? Kalau nyuri di masjid misalnya sandal dapat langsung potong tangan. Nah, itu ada aturannya ya. Atau mencuri sesuatu yang itu tidak ada pemiliknya, tidak ketahuan. Misalnya ada barang jatuh di jalan, diambil. Nah, apakah itu termasuk kategori pencurian? Atau misalnya kita bertetangga, tetangga itu nanam buah mangga misalnya. Mangganya itu ke arah rumah kita, nyebrang gitu ya. Nah, kalau kita ambil itu kata termasuk mencuri atau kemudian halal itu. Nah, ini nanti perdebatannya dalam fikih luas itu. Tapi kita nggak masuk seperti itu. Yang gampangannya pokoknya ngambil dengan cara yang tidak benar, yang masuk kategori mencuri, ini masuk kategori orang yang mencari nafkah, memperoleh harta dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian di ayat utama kita juga ini Allah kemudian perintah berinfak atau membayar zakat itu bukan hanya dari hasil usaha, tapi apa? Dari yang kami keluarkan di bumi. Nah, bahasanya tadi kan, sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah, inilah yang kemudian apa yang disebut sebagai misalnya apa? Hasil pertambangan. Ya, hasil pertambangan ini kan Masya Allah. Manusia kan tinggal ya menggali-gali langsung kemudian mendapatkan hasil. Nah, itu harus membayar zakat juga. Apalagi kalau tambang-tambang yang besar-besar nilainya sekarang kan luar biasa kan. Ada tambang emas, ada tambang minyak, tambang batu bara, terus timah, nikel, itu semua kan dari bumi Allah itu. Nah, gimana dalam agama? Bayar zakat. Kalau itu perusahaan, ya dari hasil perusahaan itu yang kemudian sudah kita sebagai karyawannya atau pemiliknya, bayar zakat. Nah, itu hasil usaha juga. Nah, karena apa? Karena memang Allah itu memberikan kelebihan kepada manusia itu, ya khususnya, tidak kepada makhluk yang lain, dengan kelebihan yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Salah satunya punya kemampuan untuk mengeksplorasi bumi ini. Mari kita lihat surah nomor 17 ya, ayat 70. Surah 17 ayat 70 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila."
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya, kami berikan rezeki yang baik-baik, kami berikan kelebihan ya yang sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Ini beberapa contoh ungkapan ayat yang menjamin Allah memberikan kemuliaan kepada manusia termasuk dalam hal rezeki gitu ya. Nah, kemudian lanjutan ayatnya Allah berfirman wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhirihi illa an tukhmilu fi. Yaitu apa? Janganlah kamu memilih yang buruk untuk diinfakkan, untuk dikeluarkan sebagai infak atau zakat, ya. Sedangkan kamu sendiri sudah nggak suka, memicingkan mata, itu maksudnya nggak mau mengambil, itu maksudnya sudah nggak suka. Nah ini berarti apa? Dalam hal kita berinfak, dalam hal kita untuk mengeluarkan zakat, terutama kalau itu pertanian, barang-barang yang kita keluarkan sebagai zakat, hendaklah yang terbaik yang masih bisa kita, yang kita juga suka gitu. Kalau misalnya hasil pertanian dari pertanian misalnya apa? Contoh kalau di Arab ya kurma, jangan pilih kurma-kurma yang jelek untuk zakat. Kalau kita di Indonesia padi, jangan padi-padi yang kemudian kualitasnya buruk yang kita gunakan untuk membayar zakat. Misalnya kita punya pertanian, contohnya kalau pertanian apa ini kalau perkebunan Indonesia pertanian itu misalnya buah. Nah, contohnya Mbak Diana punya kebun buah berapa? 100 hektar. Kebun durian. Durian aja lah kalau buah durian ya. Wah, durian mana musangking lagi kan. Wah, itu kan mahal itu. Halo? Oh itu jangan kemudian bayar zakatnya itu kemudian dipilihkan yang jelek-jelek. Itu nggak boleh. Kamu kita nggak suka. Harus berusaha untuk memilih yang terbaik untuk diinfakkan di jalan Allah. Ayat yang senada seperti ini, mari kita lihat misalnya. Surah nomor 3, surah Ali Imran ya. Ayat 92, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Iya. Kita ini, kata ayat ini ya, belum bisa dikatakan mencapai derajat level melakukan albirru. Albirru itu kebajikan yang sempurna, yang paling tinggi levelnya. Sebelum kita itu bisa menginfakkan sesuatu yang kita masih suka. Atau menginfakkan di saat kita ini sedang senang-senangnya harta benda. Itu maksudnya, pengertiannya dua itu. Bisa bermakna bendanya itu kita sukai, atau bisa bermakna kita masih senang-senangnya eksis dengan aksesoris dunia. Karena ada orang yang kalau baru tergerak infaknya setelah misalnya apa ya, memang udah nggak suka sesuatu, baru diinfak-infakkan. Atau kemudian menjelang wafat baru berpikir infak. Nah, itu maka kualitas disebut infak baik itu apa? Ketika kita masih senang dengan harta benda itu, atau kemudian di saat kita juga sedang membutuhkan itu. Nah, itu namanya infak yang berkualitas tinggi. Meskipun di saat kemudian misalnya sesuatu kita nggak suka diinfakkan, ya bagus juga, masih bermanfaat. Ya toh, misalnya pakaian, kita sudah nggak suka nih, masih bisa untuk layak pakai, nggak apa-apa diinfakkan. Tapi lebih bagus kalau kita infakkannya masih kita suka. Itu contohnya ya, bagaimana etikanya kita berinfak itu untuk sesuatu yang memang masih kita sukai. Dan yang kalau itu yang kita berarti kita melatih diri untuk menjaga jarak hati kita itu dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mengapa penutup ayat ini Allah kemudian menyatakan wa'lamu, dan ketahuilah wahai manusia semuanya ya, annallaha, Allah itu sesungguhnya ghaniyun, maha kaya, wa hamidun, yaitu apa? Lagi maha terpuji. Kaya berarti apa? Kaya artinya bahwa infak yang kita keluarkan itu bukan untuk kepentingan Allah. Allah itu udah kaya, bahkan semuanya miliknya. Ya. Tapi itu semuanya kembali kepada manusia. Jadi makna kaya itu kurang lebihnya Allah tidak butuh apapun dari makhluknya.
Tidak butuh ibadah kita, tidak butuh infak kita. Karena segala ibadah itu pada akhirnya kembali kepada manusia. Mari kita lihat surah 41 ayat 46. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hambanya. Barang siapa beramal soleh, salah satunya bentuknya berinfak, sedekah, maka berarti dia beramal soleh untuk diri sendiri. Gitu ya, bukan untuk Allah, karena Allah itu maha kaya. Sudah maha kaya, juga maha terpuji. Terpuji dalam konteks ini berarti apa? Pembagiannya selalu baik. Meskipun kelihatannya seperti ayat tadi ya, cara Allah membagi rahmatnya itu nggak semuanya sama dalam persis, dalam kuantitas, kualitasnya. Ada yang diberikan banyak, ada yang sedikit, ada yang lebih, ada yang kurang. Itu tujuannya apa? Ada supaya saling bekerja sama. Tidak kebayang kalau manusia semuanya kaya raya, kan kita susah akan mencari pekerja, mencari karyawan, pegawai. Nggak ada yang mau bekerja nanti. Maka Allah bagi rezeki itu dengan mekanisme yang telah ditetapkan, itu memiliki hikmah. Di antara hikmahnya tadi dikatakan agar manusia saling membutuhkan, memiliki rasa ketergantungan ke pihak lain sehingga tidak menjadi takabur, tidak menjadi sombong, begitu ya. Baik, kita lanjutkan satu lagi ayatnya, dan ini yang menjadi inti dari pembahasan tema kita, yaitu buruknya kikir. Nah, inilah kenapa kita simpulkan ya, kikir itu sangat buruk ya. Jadi kalau ingin menjadi orang yang disayang Allah, dikasihi oleh Allah, jauhi kikir. Atau dalam bahasa santrinya, kalau ingin jadi wali Allah, wali kesayangan Allah, itu nggak ada cerita orang kikir kok disayang Allah, tuh nggak ada cerita itu. Nah, itu buruk sekali itu ya. Nah, ayat 268 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asy-syaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Iya, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, ya. Artinya apa? Dalam logika setan, kalau orang itu berinfak, kalau orang itu mengeluarkan zakat, itu nanti ditakut-takuti kamu jadi miskin loh. Dengan kamu mengeluarkan infak, sedekah, zakat, itu kamu nanti miskin. Itu adalah logikanya setan. Maka lanjutannya dikatakan, maka setan nyuruh kamu supaya kikir, jangan suka berbagi. Karena kalau menurut setan, ya, kalau berbagi kamu jadi miskin. Supaya nggak miskin, kamu harus pelit. Begitu. Itu kata setan begitu. Ini berbeda dengan logikanya Allah, logika Al-Quran. Di mana Allah mengatakan, sedangkan Allah itu menjanjikan, kalau kita tidak kikir, berarti kita itu akan diberikan kekayaan oleh Allah. Maka Allah nyuruh agar kita tidak jadi orang kikir. Nah, logika ini kemudian selaras ya dengan Pak Ali keputus ya? Apa aku? Putus Oh ya? iya benar. Iya keputus nanti. Mungkin nanti masuk lagi. Kita tunggu aja Udah sebentar. masuk ada Pak Ali. surah 47 ayat 38. Allah berfirman, ha antum haula itu da'una litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Ya, silakan, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir,
Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Iya, barang siapa kikir, berarti dia kikir terhadap dirinya sendiri. Nah, logikanya gimana kalau orang itu dikatakan sebagai kikir terhadap dirinya sendiri? Tidak hanya ketika hidup di dunia dia akan menjadi orang yang dibenci oleh orang. Karena di mana-mana orang itu kalau kikir mesti dibenci orang. Bahkan termasuk sesama orang kikir itu saling benci. Saking jeleknya sifat ini ya, buruk sekali itu. Sesama orang pelit itu mesti ya nggak suka juga. Maka kita harus berlindung kepada Allah ya dari sifat kikir ini. Sebaliknya kita bersyukur kalau kita dianugerahi hati yang suka untuk berbagi. Karena ini amal yang luar biasa, amal sosial luar biasa. Sebaliknya kalau kikir ini Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Gitu ya. Sehingga kemudian contohnya, orang itu kalau kikir, kalau bakhil, hidupnya akan menjadi susah. Saking susahnya itu loh, susah, sulit. Gitu. Bukan hanya nggak disukai orang, tapi segala hal kehidupan jadi susah itu. Mari kita lihat ya, surah nomor 92, ayat 8 itu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, surah 92 ayat 8 sampai 10. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Maka jadi orang itu akan hidupnya akan sengsara, akan celaka. Ya, meskipun mungkin dengan pikirnya itu dia akan apa ya, dengan kekikirannya itu kelihatan dia punya banyak, tapi hartanya itu tidak akan menjadikannya dia tenang di dunia. Akan banyak kesulitan-kesulitan. Itu masih bicara dunia, belum nanti di akhirat. Loh, belum nanti di akhirat. Ancaman hukuman orang yang kikir kelak di akhirat itu dahsyat sekali. Kalau orang berdosa besar yang lain kan Allah hanya mengatakan mereka masuk neraka kekal di dalamnya gitu lah. Nggak dijelaskan rincian siksanya kayak apa modelnya itu. Khusus untuk orang kikir itu dijelaskan rincian itu. Nauzubillahi min dzalik itu. Kita lihat ya, surah 9 At-Taubah ayat yang ke-35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibabuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Perhatikan kalimat, inilah harta bendamu yang kamu dulu kikir. Kamu hanya simpan untuk dirimu sendiri, tidak mau mengeluarkan kewajibannya berupa zakat, atau tidak mau berinfak dengan harta benda yang Allah anugerahkan itu, maka sekarang ini kemudian, sekarang maksudnya itu kelak nanti di akhirat ya, itu dijadikan sebagai setrika untuk tubuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah mengapa Al-Quran juga mengingatkan supaya orang tidak kikir, itu mengingatkan apa? Nanti orang itu kalau kikir, begitu meninggal menyesal. Ingin diberi kesempatan hidup sesaat sebentar lagi, untuk apa? Untuk bisa sedekah. Nah ini yang namanya tobat sudah terlambat. Dia baru ingin beramal dengan apa yang dimilikinya ketika di dunia, tapi kan sudah meninggal. Tidak ada kesempatan kedua. Ya, nggak ada lagi kesempatan kedua. Kalau kita misalnya di dunia ini untuk gagal sesuatu kan bisa ada kesempatan kedua. Misalnya kita pengen liburan kemana, terus nggak dapat tiket, bisa nanti tahun depan insya Allah ada umur, ada rezeki berangkat, gitu kan. Tapi kalau sudah dipanggil oleh Allah, sudah meninggal,
pingin hidup lagi untuk beramal, nggak bisa bro. Itu ya. Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 63 ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Nah, ya, ini salah satu kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah infakkanlah sebelum datang ajal. Ketika kamu lupa untuk berinfak karena pelit, nanti menyesal pengen diberi kesempatan hidup lagi, tapi sekali lagi apa? Nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada lagi yang namanya kehidupan setelah kematian, balik lagi ke dunia, tidak ada. Telat sudah. Semuanya sudah close, sudah tutup. Sehingga menjadi salah satu bentuk renungan bagi kita semua yang masih diberi anugerah kehidupan. Untuk apa? Untuk memanfaatkan hidup ini beramal soleh bagi bekal kehidupan akhirat nanti. Jangan sampai menjadi orang yang menyesal. Oke, demikian mungkin 2 ayat untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang selalu berusaha bersosial dengan baik, berinfak dengan baik, dan dijauhkan dari sifat kikir ataupun sifat bakhil. Na'udzubillah. Silakan Mbak Dina, kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya seperti biasa. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali. Sesi pertanyaan udah, kalau bisa ditulis di chat akan saya bacakan insya Allah. Pak, pertanyaan pertama, kalau zakat mal terkait dengan warisan atau peninggalan itu gimana Pak? Harus Ya, diinfakkan. pertama syarat zakat mal itu tamul milk, yaitu zakat harta itu sudah menjadi milik kita sepenuhnya ya Mbak. Poinnya gitu. Jadi artinya kita dapat warisan nih. Warisannya berupa apa? Warisannya masih berupa tanah. Ya, maka kalau masih berupa tanah, ini kan ya apalagi tanah itu kemudian nggak ada hasilnya, hanya properti sana saja, maka di situ belum ada kewajiban zakatnya. Gitu. Kecuali kalau tanah itu sudah dijual, yang menjual ahli warisnya tadi sudah miliknya. Nah, dari hasil jual tanah itulah keluarkan zakatnya. Nah, bagaimana kalau kita dapat warisannya itu berupa nominal langsung harta? Misalnya dapat warisan nilainya berapa? Contoh berapa Mbak? Contohnya. Misalnya dapat warisan berapa? Misalnya berapa? Banyak contohnya. 100 juta nggak ya? Ada contoh ya kecil. 100 miliar gitu loh. Ya, Amin, ya, amin ya Pak, 100 miliar boleh Pak. itu Mbak Naca itu loh. Itu Optimis gimana ya Pak. itu? Iya, itu kan ini kan sedang proses kira-kira gitu. Boleh Pak. Oh banyak aja 100 miliar warisannya gitu. Langsung kita terima 1 miliar. Nah langsung ketika terima itu keluarkan 2,5%. Gitu Mbak. Dari itu niatkan untuk zakat itu yang berkaitan dengan warisan. Jadi intinya kalau warisan itu sudah kemudian dibagi dan kita sudah tahu ini bagian kita. Nah, kita lihat bagiannya berupa apa nih. Nah, kalau berupa sesuatu yang memang harus dikeluarkan zakatnya seperti uang atau harta tadi, maka langsung. Tapi kalau itu sesuatu yang memang berupa barang, properti yang itu belum berwujud uang yang bisa kita manfaatkan, kita pakai, maka belum diwajibkan zakatnya. Misalnya apa? Kita dapat warisannya berupa saham. Saham yang nilainya 100 miliar. Nah, tapi masih berupa saham, belum zakat. Nanti zakatnya apa? Ketika sudah cair keuntungan saham itu, ya baru kita keluarkan zakatnya. Gitu. Oke. Enak ya, lu seneng kalau bahas masalah uang-uang ini, seneng lah kira-kira gitu ya. Satu lagi boleh nggak Pak Belum pertanyaannya? Oke. Dari saya. Ya. Jadi gini Pak, kalau saya nih membantu suami atau adik atau keluarga itu bisa dibilang
infak nggak Pak? Bisa termasuk bagian dari infak nggak Pak? Iya, mungkin yang perlu di-clear-kan infak atau zakat ya? Nah, kira-kira gitu ya. Ya, kalau kita membantu suami, bagi istri ini kan nggak wajib menafkahi suami, nggak wajib menafkahi keluarga. Ternyata kita punya penghasilan, ya dari usaha kita, dari penghasilan itu untuk kebutuhan keluarga, maka itu jatuhnya sedekah itu. Itu jatuhnya kita sedekah itu. Kita sebagai istri kan nggak wajib nafkahi keluarga, yang wajib nafkahi keluarga itu kan suami. Nah, keluarga itu maksudnya untuk urusan operasional rumah tangga, untuk biaya anak, biaya hidup keluarga itu ya. Kok istri ikut bantu, maka jatuhnya itu sedekah. Tapi kalau suami namanya kewajiban, karena suami wajib untuk memberi nafkah. Apa namanya, duduk masalahnya kira-kira seperti itu. Kalau istri nggak bantu nggak apa-apa, tapi kalau bantu menjadi sedekahnya begitu. Oke. Baik, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari Kak Ratih. Pak Ali, kalau seseorang pensiunan untuk kebutuhan sehari-harinya dari bunga deposito, bagaimana hukumnya, Pak? Iya, ini memang ada perbedaan pendapat ya. Jadi artinya depositonya itu jadi pokok kehidupan kan, bukan simpenan itu. Ya toh? Yang kemudian wajib zakatnya itu kalau deposito itu menjadi semacam ya untuk simpanan saja, investasi lah gampangannya. Kalau deposito jadi investasi maka wajib zakat itu. Tapi kalau deposito ini menjadi pokok kehidupan, ya kan, maka di sini kemudian kalau kita keluarkan hasil karena memang hasilnya banyak, lebih bagus sebagai infak lah. Iya, sebagai apa? Infak, karena insya Allah juga akan menjadi berkah. Jadi ini akan berbeda konteksnya, Pak ya. Orang pensiun nggak bisa usaha lagi untuk mencari nafkah, yang ada tinggal memanfaatkan usaha apa hasil simpanannya kira-kira gitu. Maka ini kan berarti satu-satunya penghasilan toh. Nah, kira-kira begitu. Maka di sini menjadi pokok kehidupan ya. Maka kalau dikeluarkan sebagian infaknya itu lebih utama. Tapi seandainya karena jumlahnya juga sangat terbatas, hanya cukup untuk kehidupan pokoknya, maka insya Allah itu seandainya tidak dikeluarkan infak zakatnya, itu tidak dinilai bersalah karena bukan menjadi investasi. Gitu. Oke. Baik, selanjutnya dari Pak Muhammad Ismail Akbar. Pak Ustadz, berkaitan dengan ayat Al-Baqarah 267, memilih yang buruk-buruk, kurang layak untuk zakat atau berkebaikan adalah apa yang telah dilakukan oleh salah seorang anak Nabi Adam, Habil atau Kabil. Benarkah demikian? Ya, betul, betul. Ini contoh orang yang dalam riwayatnya ya, Pak ya. Karena di Al-Qur'annya tidak dijelaskan tentang milihnya seperti apa. Kalau yang di Al-Qur'an itu hanya dijelaskan bahwa kurban Habil diterima, kurban Kabil tidak diterima. Tapi nggak dijelaskan. Tapi dalam riwayat itu dirinci ya. Kenapa Qabil kok nggak diterima kurbannya? Karena dia kurban memilih yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Nah, kisah ini kan ada di surah Al-Maidah. Ayo Mbak Naja bisa dibantu. Surah 5 ayat 27, Pak. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Ya, dari ayat ini dapat disimpulkan kurbannya Qabil nggak diterima. Kenapa? Karena di antaranya dia niat kurbannya tidak karena takwa. Yang kedua, karena takwa, ya nggak ikhlas. Sehingga milih yang jelek-jelek. Nah, jadi itu ada kecocokan ya, Pak Ismail ya. Ada benarnya juga kalau contohnya kasus infak atau kasus kurban di antara putra Adam yang namanya Qabil. Begitu. Oke, berikutnya. Ada pertanyaan, tapi namanya nggak keluar, maaf Pak. Ustadz, apakah koruptor ada kisosnya? Ya, ada Bu. Mau mencuri
yang milik sedikit ada kisos itu maksudnya hukumannya, maksudnya kira-kira gitu ya. Apakah ada hukumannya? Iya, harusnya ada. Dalam Islam ya juga ada. Cuma karena di Indonesia ini kan tidak diterapkan had atau hukuman sesuai dengan fikih ya, sesuai dengan hukum kaidah fikih Islam, maka yang ada adalah hukuman koruptor itu merujuk pada undang-undang undang-undang anti korupsi itu. Yang satu pihak di KUHP, yang kemudian dijelaskan turunannya ada di undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu ada ketentuannya, Bu. Yang kemudian yang belum itu, yang masih jadi wacana itu bagaimana kalau kemudian dimiskinkan atau dengan pembuktian terbalik, ini yang kemudian masih belum. Perampasan aset, ini kan baru wacana kan. Nah, ini yang kenapa kok nggak disetujui juga, kalau itu diterapkan itu Masya Allah itu dahsyat sekali itu ya. Orang mikir kalau mau korupsi, kenapa kalau ketahuan itu dirampas ya korupsinya. Sekarang itu kan hanya di penjara loh. Di penjara kalau membayar denda ya denda sedikit gitu. Artinya apa? Kalau di penjara nanti hasil korupsinya masih bisa dinikmati sekeluar penjara. Bahkan di dalam penjara masih bisa nikmati kok. Itu yang terjadi kan gitu. Ini kelemahan sistem atau kenahan yang ada di negara kita ya, jujur aja lah. Masih begitu ya. Sehingga kalau dalam Islam ya, bayangkan tadi kalau mencuri yang dengan nominal tertentu saja itu potong tangan. Apalagi kalau korupsi yang nilainya, bayangkan itu yang sekarang jadi berita-berita itu kan sampai ratusan miliar, bahkan sampai triliunan itu. Piye gue. Kalau uangnya dijejer itu, Masya Allah itu panjangnya berapa kilo itu ya. Nah ini yang saya kira kadangkala hidup ini kalau nggak ingat akhirat tuh sepertinya kurang adil gitu. Orang yang korupsi banyak-banyak melenggang enak di dunia. Kayaknya itu belum dihukum, hukum juga sebentar. Tapi sebaliknya kadangkala orang yang berbuat dosa kecil hukumnya berat. Untung ada akhirat, di sanalah ada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Neti ingin bertanya Pak Ustadz, jika kita mengeluarkan zakat berarti kita sudah berinfak. Hubungan antara surat 2215 dengan surat 960. Oh iya, baik. Ada kalanya memang infak yang wajib itu yang kemudian disebut dengan istilah zakat. Salah satunya infak wajib itu istilah zakat. Contoh infak yang zakat, ada perbedaan juga, sama-sama wajib tapi ini zakat, ini infak. Contohnya apa? Contoh saya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, wajib memberi infak nafkah kepada keluarga. Itu kategorinya infak wajib, nafkah namanya. Tapi itu bukan zakat. Gitu ya, bukan zakat. Maka berapapun hasil yang saya peroleh dari usaha mencari nafkah, kemudian kita serahkan sebagai nafkah keluarga, itu wajiban saya. Tapi kalau zakat nanti ada aturannya. Ketentuannya adalah kalau kemudian sudah mencapai nisab. Dan itu tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi kewajiban tanggungan kita. Maka kepada mustahiknya siapa? 960 itu, Bu. Surah 960 itu mustahiknya, yaitu fakir, miskin yang bukan tanggungan kita. Contoh tanggung kita siapa? Maka contohnya ya, kalau kemudian istri, tanggungan suami. Nggak boleh suami memberi zakat kepada istri. Anak, nggak boleh orang tua memberi zakat kepada anak. Orang tua, ya kita sebagai anak, kita diberi kelebihan rezeki, kemampuan rezeki, terus boleh nggak bayar zakat untuk ayah ibu kita? Nggak boleh, karena itu tanggungan kita. Gitu ya. Nah, di luar tanggungan kewajiban itu kita boleh berikan infak sebagai zakat. Ya, sebagai zakat. Kalau merujuk ke 215 itu, 2215 itu ya, surah Al-Baqarah itu siapa? Yaitu yas'alun kama kul ma anfaqtum khairin faliwalidain wal aqrabin. Kerabat boleh. Asal memenuhi kriteria 960, yaitu fakir, miskin gitu. Jadi malah prioritas, maka kita mengeluarkan zakat kita kepada kerabat dekat kita yang bukan kewajiban tanggungan kita, itu malah prioritas kalau mereka memenuhi syarat, yaitu sebagai fakir, sebagai miskin, sebagai fisabilillah, atau mustahik yang lain. Misalnya ada kerabat sedang mendapat masalah. Masalahnya apa? Masalahnya dia bisnis terus kemudian bangkrut, utangnya banyak. Gitu kan. Nilai utang dengan asetnya nggak sebanding. Di situ masuk gharim, itu namanya orang berhutang. Kalau kita lihat usahanya dulu usaha yang baik-baik, normal-normal, bukan usaha judi ya.
usaha untuk buka rumah judi bukan yang diharamkan. Tapi kalau usahanya baik-baik, kok kemudian dia kena musibah, ditipu atau bangkrut, maka masuk kategori gharim. Dan kalau itu kerabat kita, boleh kita berikan zakat. Bahkan prioritas kita bantu dengan zakat kita. Gitu ya. Nah, itu kaitan antara surah 215 dengan surah 9 ayat 60. Oke. Baik, kemudian dari Ibu Asdirwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, apakah wajib mengeluarkan zakat mal bagi uang yang ada di bank dan uang yang dipinjam oleh seseorang tapi belum dibayar? Terima kasih. Iya. Yang wajib kalau itu ada dalam penguasaan kita ya Bu. Uang di bank tadi penguasaan kita. Misalnya Ibu punya tabungan di bank nilainya berapa? 100 miliar. Terus ngono wae yang contoh itu ya. Maka itu nanti setelah setahun dikeluarkan zakatnya dari tabungan itu. Ya kan? Tapi kalau uang itu dipinjam orang, maka itu tidak wajib. Uang belum di tangan kita. Misal kita minjamin orang berapa? 5 miliar. Ada orang minjam kita 5 miliar. Ya udah, sepanjang uang itu belum dikembalikan ke kita, berarti kita tidak wajib mengeluarkan zakat dari uang kita yang dipinjam orang itu. Itu jatuhnya namanya piutang. Ya, kita punya piutang. Nah, kecuali kalau sudah dikembalikan ke kita, nah balikan nih, tahun ini dikembalikan berapa? 1 M. Ya sudah, dari nilai 1 M yang sudah dikembalikan itu kita keluarkan zakatnya. Begitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Dian Husnayanti. Pak Ali, apabila ada saudara yang sangat tergantung kepada saudara yang lain dan tidak mau kerja, kita harus gimana Pak Ali? Nah, ini Pak, saya juga mau nanya, kalau usaha yang minta gitu Pak, itu usahanya termasuk halal apa baik kalau yang suka minta? Saya gitu misalnya minta suami, anak minta orang tua, itu gimana tuh Pak? Atau teman minta teman gitu. Pertama harus dibedakan ya, minta kepada siapa dulu. Kalau minta kepada orang yang memang menjadi hak kita dan itu kewajibannya, itu permintaan yang komunikasi itu namanya. Ya tahu itu masalah komunikasi. Misalnya orang tua ke anak, anak ke orang tua, misalnya gitu. Ma, ini ganti laptop, minta kan namanya kan itu, ganti baju, sepatunya udah rusak, itu minta kan? Ya nggak apa-apa itu haknya memang Walaupun kok. dia udah gede Pak, udah kerja gitu Pak, Nah, kalau atau sudah kerja kan tapi bukan pinjam kewajiban. apa-apa minta. Ya, kalau anak sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, ya toh, ini kan berarti sudah menjadi keluarga mandiri nih. Berarti kan tidak lagi menjadi kewajiban orang tuanya memberi toh. Nah, ini kasusnya kalau kemudian ada kerabat itu bisa anak, bisa adik, bisa saudara, kok kemudian mengandalkan ke kita, minta-minta ke kita itu statusnya gimana? Ya bagi kita itu ladang amal ya. Tapi yang kedua itu tidak wajib untuk memberi setiap permintaannya. Karena bukan kewajiban kita. Gitu, ya. Tidak menjadi kewajiban untuk selalu memberi permintaannya. Kenapa? Karena ini bukan kewajiban. Yang kewajiban itu kan kalau yang minta istri minta ke suami itu, wah ini apa namanya untuk ini keperluan ini, itu suami wajib semampunya memberi gitu ya. Tapi kalau saudara, kalau kerabat yang kemudian karena kondisinya dia selalu mengandalkan kita, maka kita bantu, bagus karena kita punya kelapangan. Tapi kalau satu saat mengatakan maaf saya belum bisa bantu, enggak dosa. Itu pun enggak dosa. Kenapa? Memang itu bukan sebagai kewajiban. Kita membantu itu sebatas keringanan hati kita, kesunahan, kira-kira gitu ya. Sehingga kemudian menjadi amal sedekah kita. Masalahnya atas kebaikan kita itu seringkali kemudian dimanfaatkan seakan kita menjadi wajib untuk memenuhi keinginannya, permintaannya. Nah, ini yang keliru nih, Bu. Nah, Betul. karena itu nggak baik, sikap yang tidak tepat. Sehingga kalau kemudian satu saat apa namanya kita ketemu yang seperti itu, ya sabar aja ya Bu, itu namanya musibah gitu. Gitu ya. Musibah ketemu kerabat yang seperti itu, sabar. Ya sesekali kita bantu, sesekali lain kali kita bicara baik-baik itu. Ya mohon maaf belum bisa ya untuk sekali ini, nanti insya Allah lain kali. Itu jawaban yang baik karena pas sekali lagi kalau bukan menjadi kewajiban kita, maka itu menjadi kesunahan saja sifatnya. Kalau suatu saat kita tidak memberinya, itu tidak berdosa. Begitu. Baik, Bu. Terima kasih. Makasih Pak Ali. Silakan, Mbak Dina. Masih ada? Oke, terakhir Pak, dari Ibu Firni. Pak, kalau perkomisian dalam Islam apakah ada?
Kalau ada hukumnya apa? Di dalam Apa itu? perjual beli perdagangan atau bisnis yang lain. Terima Apa itu, kasih. Mbak? Perkomisian, komisi dalam Islam apakah ada? Oh, komisi, Komisi. komisi Jadi A, komisi B, komisi C, atau komisi maksudnya itu gimana? Bisa maka dijelaskan. mungkin Contohnya gimana? Oke, itu kali Pak. Nah, gimana, Mbak? Sebagai broker gitu Pak. ya Oh, oke, oke. Ya, usaha itu namanya ya. Ya Pak ya. Usaha ya. Usaha Commission dalam base gitu Pak. ya. Commission fee ya, kayak gitu. Ya halal kok, nggak apa-apa. Dengan komisi seperti itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya, itu di sini ada namanya tarodim, ada saling ridho, kesepakatan gitu. Ini saya punya apa namanya mobil. Saya ini mau saya lepas sih, tolong Mbak Naca ya jualin ya. Nanti kalau laku ya kita dapat komisi sekian. Nah, itu kan musyawarah kan, nggak apa-apa, halal tuh Bu. Kalau ragu ya kasih kita aja. Enggak. Maksudnya halal itu ya, boleh-boleh saja. Tidak masalah. Yang terpenting apa? Yang terpenting saling terbuka. Kata kuncinya itu saling ridho dan terbuka. Ya, saling ridho dan terbuka, jangan sampai ada yang kemudian merasa terdolimi, kira-kira begitu. Contoh ini nggak terbuka ini misalnya begini, kita si pemilik barang ini nggak tahu dijual berapa, terus kemudian ternyata kemudian penjualnya platformnya sudah berlebihan kira-kira itu, sehingga kemudian yang menjualkan mendapatkan keuntungan komisi yang besar sekali. Nah ini kan nanti terdolimi bagi yang menerima. Ya, nah ini maka kemudian sepanjang itu terbuka, transparan, saling percaya, ada saling ridho, maka halal ya untuk berjual beli berdasarkan ngambil komisi. Ya begitulah emang kehidupannya begitu ya, dan itu tidak apa-apa. Itu dalam hadis-hadis Nabi nanti cukup banyak penjelasan rinciannya begitu. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian tadi sudah disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi catatan amal soleh kita semuanya. Karena insya Allah ini ibadah yang luar biasa. Dan mari kita membaca kitab suratul Fatihah. Ini oleh Rasulullah disebut a'udhamu surah. Surah yang paling agung di Al-Quran itu adalah suratul Fatihah. Kita niatkan untuk memohon kepada Allah. Mungkin ada saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Yang sedang punya kesulitan, Allah beri kemudahan. Yang punya hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan Mbak Diana untuk bisa diakhiri dan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup kajian kita kali ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas segala ilmu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Kajian yang akan datang insya Allah akan diadakan bulan Desember 2023, masih mentadaburi surat Al-Baqarah di ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf bila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa Amin. kami ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memfollow IG serta YouTube channel Pak Ali, yaitu tadi sudah dituliskan juga oleh Ibu Rati di @ali_nurdin_nq. Demikian, saya Diana Sari Muhdi, Rima Wirasakti, Ratih, Wita, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.